Januari kemarin masih terus meningkat di sebagian besar negara di dunia. Jadi di Indonesia per tanggal 11 Januari kemarin pertambahan kasusnya masih 8 ribuan per hari, bahkan beberapa hari yang lalu mungkin Bapak Nyimak juga menembus 10 ribu lebih per hari. Karena itu dipandang perlu bagi WHO maupun otoritas kesehatan di seluruh dunia untuk segera secepat mungkin menemukan cara bagaimana untuk mencegah semakin menyebarnya dan semakin meningkatnya angka kejadian dan kesakitan akibat coronavirus ini. Ini sekilas mungkin tentang imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh itu ada dua macam, diperoleh dari secara alami dan secara buatan. Secara alami itu dua-duanya bisa didapatkan secara aktif maupun pasif. Kekebalan alami secara aktif kita dapatkan kalau kita terinfeksi oleh suatu virus atau kuman, kemudian sembuh dan kita menjadi kebal terhadap virus tersebut atau kuman tersebut, itu disebut dengan kekebalan alami secara aktif. Kekebalan alami secara pasif didapatkan dari ibu kepada janin yang dikandungnya yang ditransfer melalui plasenta. Kemudian kekebalan buatan ini yang kita dapatkan melalui imunisasi dan vaksinasi. Apa bedanya imunisasi dan vaksinasi? Imunisasi adalah cara untuk mendapatkan kekebalan buatan secara pasif. Jadi kita mendapatkan antibodi dari orang yang sudah pernah terinfeksi kemudian kebal, kemudian ditiru di laboratorium, diproduksi secara massal, kemudian diberikan kepada masyarakat umum. Itu disebut dengan imunisasi. Kalau vaksinasi, kita mendapatkan antigennya. Jadi virusnya atau kumannya atau komponennya dari virus atau kuman itu yang dimasukkan ke tubuh kita dengan tujuan untuk mengenalkan sel-sel imunitas kita terhadap virus dan kuman tersebut, dan akhirnya akan memicu timbulnya respon kekebalan terhadap virus atau kuman tersebut. Itu yang disebut dengan vaksinasi. Next. Ini tujuan akhirnya yang mungkin sering-sering didengar sebagai herd immunity atau kekebalan komunitas. Ini kalau suatu populasi sehat tapi tidak punya kekebalan, kalau ada satu atau dua orang yang sakit, maka penyakit tersebut akan dengan cepat meluas dan mengenai hampir seluruh populasi tersebut. Tapi kalau ada yang menerima atau mendapatkan kekebalan baik melalui vaksinasi ataupun alami, maka akan ada beberapa orang yang kebal terhadap penyakit tersebut. Penyebaran dan kesakitan akibat penyakit tersebut diharapkan akan berkurang. Tapi cakupan tersebut tergantung pada jumlah orang yang punya kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kalau yang imun terhadap penyakit tersebut cuma sedikit, tidak bisa membentuk kekebalan untuk seluruh komunitas tersebut, maka penyakit tersebut akan tetap menyebar dan banyak yang terkena. Tapi kalau cakupan yang terkena imunisasi atau mendapatkan kekebalan cukup banyak, dikatakan 70% dari keseluruhan populasi, maka diharapkan orang-orang yang tidak menerima vaksin oleh karena berbagai sebab juga akan mendapatkan efek kekebalan yang disebut dengan kekebalan komunitas atau herd immunity tersebut. Next. Ini alur pengembangan vaksin pada umumnya. Jadi kalau ada penyakit, kemudian dilakukan penelitian di laboratorium dari komponen-komponen terkecilnya, dilakukan penelitian dasar untuk mengetahui bagaimana mekanismenya, kemudian apa yang menyebabkan sakit, kemudian bagaimana cara menimbulkan kekebalan. Itu dilakukan penelitian dulu di laboratorium. Kalau sudah ditemukan, baru diujikan ke hewan coba, baik yang in vivo maupun in vitro, hewan coba yang hidup maupun diambil jaringannya untuk diteliti. Kalau dari sini sudah didapatkan kesimpulan atau jawaban, maka baru akan diuji cobakan pada manusia, mulai dari yang tahap 1 atau fase 1 dengan jumlah manusia yang terbatas, diawasi secara ketat di rumah sakit untuk mengobservasi dan mengevaluasi efek samping, kemudian respon dan segala macamnya, sampai fase 2 dan fase 3 yang baru saja kita juga ikut terlibat di dalamnya
meliputi jumlah sampel yang jauh lebih besar dan yang ada di masyarakat untuk menilai keamanan, efektivitas, keuntungan, dan risikonya. Kalau sudah melewati semua tahapan ini, baru vaksin atau obat tersebut diberikan persetujuan untuk diedarkan ke seluruh masyarakat. Next. Nah, kenapa vaksin COVID ini cepat sekali, padahal vaksin-vaksin yang lain perlu bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun untuk mengembangkan. Sampai polio misalnya perlu lebih dari 20 tahun. Vaksin COVID kok cuma beberapa bulan sudah diputuskan untuk disebarkan. Nah, ini tahapan yang dilewati oleh pembuatan vaksin COVID sama sebenarnya, tetap preklinis, kemudian fase 1, fase 2, fase 3 dan seterusnya. Cuma pada COVID ini dilakukan secara bersamaan. Kalau biasanya preklinis dulu benar-benar sampai selesai, diikuti berapa bulan, efek jangka pendek, jangka panjang selesai, baru fase 1, sama lagi diulang lagi fase 2 dan seterusnya. Kalau COVID ini karena dianggap urgent, jadi semuanya dilakukan bersamaan dengan catatan harus memenuhi segala persyaratan etik. Kemudian kalau ada efek samping sekecil apapun yang kira-kira merugikan akan langsung di stop dan dievaluasi ulang dan seperti itu. Maka akhirnya sampailah kita pada fase 4, sebentar lagi pemberian secara massal dan evaluasi secara jangka skala besar. Next. Ini jenis-jenis vaksin yang sudah diproduksi saat ini, yaitu Sinovac, yang akan kita dapatkan. Isinya adalah virus yang dilemakkan, diinaktivasi. Pemberiannya 2 kali, ada 2 dosis, disuntikan di otot. Jarak pemberiannya 14 hari, jadi suntikan pertama diberikan, kemudian suntikan kedua 14 hari berikutnya. Usia yang menerima dianjurkan 18-59 tahun. Kemudian ini distribusinya disarankan untuk di suhu 2-8 derajat Celcius. Yang negara-negara yang mengikuti uji coba tahap 3 antara lain yaitu Turki dan Brasil sudah mengeluarkan nilai efikasi, dan Indonesia baru kemarin, walaupun tidak sebesar Turki dan Brasil, dikeluarkan angka sebesar 65,3%, yang itu sudah cukup memenuhi syarat yang diberikan oleh WHO, yaitu lebih dari 50%. Makanya dari BPOM juga berani mengeluarkan statement untuk memberikan vaksin tersebut pada masyarakat kita. Ini negara-negara lain yang ikut terlibat dalam uji coba fase 3 Sinovac. Kemudian ini vaksin-vaksin lain yang mungkin nanti kedepannya juga akan kita dapat juga, Sinovac, AstraZeneca, kemudian yang dari Rusia, Janssen, Novavax, Moderna, dan Pfizer. Isinya macam-macam, beda-beda. Ada virus yang dilemahkan, ada vektornya, ada komponen proteinnya, ada juga yang dari RNA-nya. Pemberiannya rata-rata sama 2 kali, kecuali yang dari Janssen ini 1 kali. Kemudian usianya juga rata-rata 18 ke atas. Hanya beberapa saja yang berani mengeluarkan statement untuk berani diberikan pada usia lebih dari 65 tahun. Suhu distribusinya rata-rata sama 2-8 derajat Celcius, kecuali Moderna dan Pfizer -20 dan -70. Ini makanya kita agak kesulitan untuk pemesanan dan distribusi Moderna dan Pfizer ini, karena perlu fasilitas yang khusus supaya bisa didistribusikan secara luas ke seluruh Indonesia yang geografisnya seperti ini. Kemudian ini angka-angka efikasi yang dikeluarkan oleh negara-negara yang melakukan uji coba terhadap vaksin-vaksin tersebut rata-rata cukup besar, dan ini negara-negara yang sudah melakukan clinical trial. Jadi bukan cuma Indonesia yang diuji coba, banyak negara lain yang juga terlibat untuk uji coba vaksin-vaksin tersebut. Next. Ini rencana dari Kemenkes yang sudah datang di Indonesia sekarang, yaitu Sinovac, sekian dosis bulan Desember kemarin. Kemudian kedepannya juga akan didatangkan banyak dosis dari berbagai produsen vaksin. Next. Ini
tadi yang dikembangkan bersama-sama oleh berbagai institut penelitian besar di Indonesia, yang motonya yaitu virusnya berasal dari Indonesia, kemudian dikembangkan oleh peneliti Indonesia, diproduksi oleh produsen Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan segera terwujud. Next. Ini tujuannya tadi sudah disampaikan, disebutkan yaitu untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua yaitu mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity yang tadi sudah disebutkan, mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum, kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan menjaga produktivitas, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Next. Ini Kemenkes juga sudah mengeluarkan Permenkes untuk pengadaan, kemudian pelaksanaan. Next. Dari PABDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, yang merekomendasikan vaksinasi untuk dewasa juga sudah mengeluarkan rekomendasi. Kemudian dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit juga sudah mengeluarkan juknis untuk pelaksanaan vaksin. Kita akan bekerja berdasarkan Permenkes dan juknis tersebut. Next. Ini yang di juknis yaitu tahapan-tahapannya, mulai dari pendataan sasaran mungkin sekitar mulai tengah tahun lalu, kemudian pendataan fasilitas yang bisa memberikan vaksin, kemudian mulai registrasi dan verifikasi sasaran yang akan diberikan, dan akhirnya perhitungan kebutuhan, baru distribusi vaksin dan logistik yang dibutuhkan. Next. Ini tahapan-tahapan tadi juga sudah disebutkan di sambutan, ada beberapa tahapan. Tahapan pertama diharapkan akan dilaksanakan mulai Januari sampai April 2021. Sasarannya yaitu tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang dan mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian tahap 2, rentang waktunya sama, Januari sampai April 2021. Kalau semua unsur ini sudah mendapatkan menerima vaksinasi, baru unsur-unsur yang di tahap 2 ini yaitu petugas pelayanan publik, yaitu TNI Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik lain seperti di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, bank, PLN, PDAM, dan lain-lain, juga termasuk kelompok usia lanjut yang lebih dari 60 tahun bila vaksin masih ada. Kemudian tahap 3, setelah tahap 2 selesai, yaitu mulai April 2021 sampai Maret 2022, itu masyarakat yang rentan secara geospasial, sosial, dan ekonomi. Kemudian tahap 4 sama, rentang waktunya April 2021 sampai Maret 2022, yaitu masyarakat dan pelaku perekonomian lain dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Next. Ini nanti alur pelayanan vaksinasi, mulai dari pendaftaran dan verifikasi data sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah atau tidak. Kemudian maju ke tahap berikutnya yaitu screening, mulai dari wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium sederhana, mungkin tensi, pemeriksaan gula, dan sebagainya, dan diedukasi tentang vaksinasi COVID itu sendiri. Baru setelah itu kalau sudah layak, dinyatakan layak dan bisa menerima vaksin, akan diberikan vaksin. Kemudian maju ke tahap 4 yaitu tercatat menerima kartu vaksinasi sambil menunggu sekitar 30 menit untuk antisipasi apabila ada efek samping. Next. Ini form screening yang nanti akan diberikan di meja 2 tadi, pertanyaan ya dan tidak. Kemudian ada pemeriksaan yang dilakukan yang mulai dari suhu, kemudian tensi lebih dari 140/90 tidak diberikan. Kemudian kalau ada jawabannya dari pertanyaan 1 sampai 13 sudah tidak diberikan. Orang-orang diabetes yang gulanya belum terkontrol, yang HbA1c-nya atau rata-rata gula darahnya lebih dari 7,5 juga belum diberikan. Kemudian HIV bisa diberikan, bisa tidak, tergantung kondisinya. Kemudian TBC juga sama, tergantung kondisi, dan penyakit lain juga dikonsultasikan dulu pada dokter yang merawat apakah bisa diberikan vaksin atau ditunda dulu atau tidak diberikan sama sekali. Next. Ini
Ini kartu vaksinasi, satu kartu vaksinasi yang nanti akan diberikan, data lengkap dan biasanya ditempel label vaksin yang diberikan, kemudian ada tanggal rencana dosis kedua. Next. Ini alur pelaporan kalau ada efek samping atau kejadian pasca imunisasi yang diterima. Jadi ada Komda dan Komnasnya, laporannya terpusat. Jadi jangan khawatir kalau ada efek samping baik ringan maupun sedang berat akan dicatat dan ditangani secara terpusat. Next. Ini di Indonesia vaksin Sinovac sudah difatwakan suci dan halal oleh MUI sekitar 5 hari yang lalu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, kita mengikuti saja arahan dari yang di atas. Jadi sudah dinyatakan suci dan halal. Kemudian BPOM sendiri kemarin juga sudah mengeluarkan emergency use authorization, yaitu pengeluaran untuk penggunaan secara darurat. Ini tahapan-tahapannya bagaimana suatu obat atau vaksin boleh dinyatakan digunakan secara darurat. Kalau biasanya kan lama, dan diajukan dulu, kemudian dicobakan, kemudian baru disetujui oleh BPOM. Kalau ini begitu selesai, laporannya belakangan, yang penting sudah ada angkanya, dilaporkan, akhirnya bisa dikeluarkan pernyataan untuk bisa digunakan ke seluruh masyarakat. Next. Ini rencana gambaran dari Kemenkes untuk negara kita. Dari sekitar 269 juta penduduk Indonesia, diperlukan 70% diantaranya untuk menerima vaksin dan mendapatkan kekebalan supaya bisa melindungi seluruh 269 juta tersebut. Nah, untuk 70% ini jumlahnya yaitu sekitar 181,5 juta orang itu minimal yang harus mendapatkan vaksin. Dibutuhkan sekian dosis, 426 juta dosis. Satu orang dapat dosis plus 15 dosis datangan. Ini perlu sekian juta dosis. Sudah datang sekian dari Sinovac, sisanya akan menyusul secara bertahap. Next. Ini tadi periode vaksinasi, mulai dari periode pertama yaitu petugas kesehatan dulu sekitar 1,3 juta dosis, kemudian petugas publik sekian 17,4 juta dosis, baru lansia kalau masih ada dan dinyatakan aman oleh rekomendasi ahli, baru kemudian periode vaksinasi April 2021 sampai Maret 2022 yaitu masyarakat rentan dan masyarakat lainnya. Next. Ini tadi juga sudah disampaikan bahwa prioritasnya yang pertama adalah tenaga kesehatan dulu, kemudian TNI, Polri, aparat penegak hukum dan petugas pelayanan publik lain, tokoh masyarakat, pelaku perekonomian strategis dan seterusnya, guru, tenaga pendidik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, kemudian aparat pemerintah daerah, kota legislatif, kemudian kelompok usia produktif, dan terakhir baru anak-anak dan kelompok rentan lainnya yang sudah dinyatakan aman menerima vaksin oleh ahli. Next. Ini yang bersama seperti tadi ya, jenis vaksin, isinya, kemudian rekomendasi usianya dan negara-negara yang sudah mengikuti uji coba. Next. Nah, bagaimana kalau kita sudah mendapatkan panggilan untuk vaksinasi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama seperti yang sudah disampaikan tadi, ada kelompok-kelompok yang boleh dan belum boleh mendapatkan vaksin. Nanti di belakang juga ada. Nanti diperiksa diri sendiri masing-masing apakah saya masuk kelompok itu atau tidak. Kalau ternyata layak, silakan datang ke tempat yang memberikan vaksin, kemudian mengikuti alur yang tadi sudah sampaikan. Kalau ternyata punya penyakit penyerta, hipertensi, diabetes, jantung dan sebagainya, konsultasikan dulu dengan dokter yang merawat biasanya, apakah kondisinya stabil, apakah boleh menerima vaksin, ataukah harus tunggu dulu dan seterusnya. Bagaimana kalau belum bisa ikut tahap 1 ini, ya harus tunda dulu karena masih ada tahap-tahap berikutnya, tidak masalah. Yang penting aman
dan jaga diri baik-baik, jangan sampai tertular sambil menunggu tahap berikutnya. Next. Nah, di antara vaksin yang tersedia ini yang mana yang terbaik? Jadi pertanyaan kenapa kok kita beli Sinovac, kenapa nggak beli yang buatan Jerman atau Rusia yang namanya keren? Nah, setiap vaksin punya keunggulan dan kelemahan masing-masing, baik dalam hal efektivitas, keamanan, penyimpanan, distribusi tadi yang perlu suhu tertentu dan lainnya. Karena itu, berdasarkan berbagai pertimbangan, maka Kementerian Kesehatan akan mengarahkan penggunaan vaksin yang paling sesuai untuk kita, mana yang paling cocok dan paling tersedia dalam waktu secepatnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Next. Nah, kapan imunisasi bisa memberi perlindungan? Untuk Sinovac ini disebutkan sekitar 14 hari setelah suntikan kedua. Jadi sekitar 28 hari setelah suntikan pertama. Tapi tetap harus dapat suntikan kedua. Kalau suntikan pertama saja tunggu 28 hari ya tidak akan tercapai. Tetap harus suntikan kedua. Baru sekitar 14 hari kemudian disebutkan kadar antibodi kita memiliki kadar tertinggi sehingga sudah bisa memberikan perlindungan. Tapi mau dicatat juga, jangan langsung pura-pura. Mentang-mentang sudah punya titer tertinggi, sudah kebal, terus ngumpul-ngumpul lagi, terus karaoke lagi, ya jangan. Tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, bagaimana kalau suntikannya cuma 1 kali? Ini disebutkan antibodi yang terbentuk masih belum tinggi titernya. Tetap terbentuk, cuma belum tinggi. Jadi belum cukup untuk melindungi kita dari penyakit tersebut. Karena itu suntikan kedua tetap penting untuk mendapatkan perlindungan yang optimal. Next. Ini grafiknya bisa dilihat. Setelah suntikan pertama, antibodi yang terbentuk disebut respon primer sudah mulai terbentuk. Kemudian akan mengalami penurunan sampai hari ke-14. Nah, di saat ini perlu ada booster namanya, suntikan kedua. Dan setelah ini diharapkan baru respon sekunder timbul dan antibodi yang terbentuk lebih tinggi dan lebih memberi perlindungan. Next. Ini tadi kelompok-kelompok yang boleh divaksin berdasarkan uji klinis di Indonesia sudah dilaksanakan di Bandung mulai bulan Juli atau Agustus tahun lalu, diberikan kemudian di follow up selama kurang lebih 6 bulan dan akhirnya kemarin bisa dikeluarkan laporannya. Kemudian negara-negara lain juga, Turki, Brasil, Chili, dan Saudi Arabia juga. Kemudian ini yang di Bandung sekitar 1.620 orang yang menjadi subjek. Kemudian di Turki banyak 13.000 subjek. Kemudian di Brasil juga sekitar 13.000. Di Chili 3.000. Di Arab Saudi diberikan pada Saudi Arabia National Guard. Dan Turki mengeluarkan efikasi sebesar 91,25%, kemudian Brasil sebesar 78%, dan persyaratan dari WHO cukup lebih dari 50%. Jadi kita sudah termasuk memenuhi syarat. Next. Ini kelompok-kelompok yang perlu dilakukan screening, yaitu yang pernah terkonfirmasi COVID, kemudian kontak erat dengan pasien COVID, sedang mengalami gejala ISPA dalam 7 hari terakhir, sedang hamil atau menyusui, menderita penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit autoimun, kelainan darah, keganasan atau kanker, diabetes mellitus yang tidak terkendali, HIV atau kondisi imunokompromis, penyakit PPOK atau paru kronis, atau asma yang tidak terkontrol, atau TBC yang belum stabil, punya riwayat alergi atau alergi berat pada suntikan pertama. Next. Nah, ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh ABDI, yaitu kelompok-kelompok yang direkomendasikan untuk di screening, itu yang ada riwayat reaksi anafilaksis, ini masih dianggap layak.
Kemudian alergi obat masih dianggap layak, tapi harus waspada apabila punya alergi terhadap ini neomycin, polymyxin, streptomycin, tamifin. Kemudian alergi makanan masih boleh. Next. Asma kalau stabil, jarang kumat atau kondisinya stabil, terkontrol dengan baik, masih boleh. Rinitis alergi itu bersin-bersin, biasanya bersin-bersin kalau kena debu, kalau kena suku bunga itu masih boleh. Urtikaria itu guguran boleh masih. Kemudian dermatitis atopi itu kayak eksim yang kumat-kumatan itu masih boleh. Next. Penyakit autoimun ini jarang kita temui di lingkungan TNI. Lupus, vaskulitis, dan autoimun lain ini tidak boleh. HIV ini boleh dengan catatan, yaitu ada pemeriksaan CD4 namanya, itu salah satu sel dalam tubuh, jumlahnya harus lebih dari 200 supaya respon yang timbul nanti optimal. Kalau kurang dari itu biasanya tidak optimal. Kemudian sindroma hipertida ini juga terkait dengan autoimun, belum boleh. Next. Penyakit paru obstruktif ini biasanya pada orang-orang tua, orang-orang yang punya asma lama, rokok berat yang sudah bertahun-tahun, ini masih boleh, misalkan tidak sering kumat, tidak suka kumat pada saat berikan vaksinasi. Dan TB atau TBC boleh asalkan sudah lewat 2 minggu pengobatan. Kanker paru boleh asalkan syaratnya terpenuhi, biasanya dari laboratorium masih bagus, biasanya masih boleh. Kemudian interstitial lung disease ini juga penyakit paru. Dengan infeksi akut ini tidak boleh, masih demam, masih panas dingin itu belum boleh, sama seperti vaksin-vaksin yang lain. Next. Penyakit hati bukan sakit hati, masih boleh asalkan bukan sirosis hati itu yang pengerutan hati yang biasanya orangnya sudah perutnya buncit, kuning, itu kemudian bukan obesitas. Itu biasanya tidak optimal nanti kalau diberikan pada pasien seperti itu. Kemudian penyakit ginjal baik yang cuci darah maupun tidak belum boleh. Yang transplant ginjal juga belum boleh, soalnya itu biasanya minum obat untuk menekan respon tumor itu. Next. Hipertensi disebutkan dari beberapa uji klinis dinyatakan belum boleh. Nggak boleh, Pak. Kalau di lembar screening tadi, kalau lebih dari 140-90 yang tidak boleh. Kalau stabil di bawah itu terus, rata-rata di bawah itu masih bisa diberikan. Gas jantung masih belum boleh, penyakit jantung koroner juga belum boleh. Next. Rematik autoimun, bukan rematik biasa nggih. Rematik autoimun itu akibat kekebalan tubuh sendiri, bawaan biasanya itu menyerang sendi-sendi. Biasanya pada usia lebih muda, bukan rematik orang tua, itu tidak boleh. Next. Penyakit gastrointestinal ini maksudnya yang minum obat imunosupresan, bukan cuma mah biasa itu bukan, tapi penyakit saluran cerna yang lebih serius yang perlu pengobatan terus-menerus dengan obat-obatan imunosupresan. Ini contoh-contohnya colitis, yang diare kronis 2 minggu, diare terus, itu berhenti sebentar, diare lagi, itu biasanya gejalanya. Sering BAB darah, terus berat badan turun tanpa direncanakan, itu gejala-gejalanya biasanya itu belum boleh diterima vaksin. Diabetes layak asalkan HbA1c ini di bawah 7,5. Ini biasanya kalau rutin kontrol bisa tahu ini kadarnya berapanya. Tapi mungkin nanti waktu screening juga akan dilakukan pemeriksaan. Kalau mungkin di atas 200 itu masih kita tunda dulu. Next. Obesitas masih layak. Penyakit tiroid atau gondok belum boleh. Kemudian penyakit kanker kelainan
hampir sama, ya penyakit hematologi di keganasan pada darah boleh, donor darah boleh, misalkan bebas vaksin setidaknya 4 minggu. Next. Gangguan psikosomatis masih boleh. Next. Ini hampir sama, kondisi-kondisi yang belum boleh vaksin dan alasannya ini kalau pasien sudah pernah terkena COVID dianggap sudah memiliki antibodi yang sudah cukup melindungi walaupun belum ada laporan resmi. Gejala yang seperti apa yang memberikan perlindungan yang sifatnya protektif. Dan kontak erat juga sama, alasannya seperti di atas. Kemudian gejala ISPA tidak boleh karena sistem imunnya sedang teraktivasi, takutnya nanti susah membedakan ini efeknya karena ISPA atau karena vaksinnya sendiri. Kemudian next, sedang hamil atau menyusui belum ada data yang menyatakan aman, jadi sebaiknya tidak diberikan. Gangguan jantung itu sebenarnya kondisi-kondisi penyakit kronis itu apa, di dalam tubuhnya terjadi kondisi keradangan kronik, jadi sistem imunnya tidak stabil. Takutnya kalau diberikan vaksin nanti malah terjadi respon yang tidak diinginkan. Next. Gagal ginjal juga sama. Kemudian pada pasien gagal ginjal sendiri kondisi kekebalan tubuhnya biasanya mengalami penurunan. Kalau diberikan vaksin takutnya responnya tidak optimal, jadi berkurang. Penyakit autoimun juga sama, kondisi sistem imun dasarnya sudah tidak baik. Next. Ini juga sama, kondisinya menurunkan respon terhadap vaksinasi. Next. Ini juga sama karena rata-rata penyakit autoimun yang belum boleh. Next. HIV tadi sudah disebutkan, kalau CD4-nya kurang dari 200 nanti respon vaksinnya kurang optimal. Penyakit saluran pernapasan dan alergi, ya risiko alergi berat karena belum tahu nanti apa yang membawa vaksinnya itu menimbulkan alergi atau tidak dan beratnya. Next. Dan walaupun vaksinasi sudah dimulai, yang insya Allah besok hanya Bapak Presiden yang akan menjadi menerima pertama kali, tapi masih perlu waktu lama untuk mencapai minimal 70% dari populasi Indonesia untuk menjalani vaksinasi. Karena itu tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran. Next. Ini tadi sudah disinggung di depan, yaitu harapan yang akan kita dapatkan dengan pemberian vaksinasi, yaitu angka kesakitan dan kematian yang jauh lebih rendah apabila tidak melakukan vaksinasi. Next. Ini saran-saran yang dianjurkan, yaitu makan gizi dengan kualitas, olahraga dengan stres, momen, berdoa dan konsultasi apabila ada dengan merokok, minum alkohol. Insya Allah kesehatan kita akan terjaga. Next. Sama mudah-mudahan kita bisa melawan dan mengakhiri ini